Ustazah Mahmud dari kelas 12 IPS 4. Saya akan menyampaikan materi tentang istisab. Mari kita belajar tentang pengertiannya, macam-macam, dan contoh penerapannya. Menjelaskan tentang pengertian istisab. Dalam Islam, istisab adalah upaya mendekatkan suatu peristiwa hukum dengan peristiwa lainnya, sehingga keduanya dinilai sama hukumnya. Hakikat dari istisab adalah tetap memberlakukan hukuman yang telah berlaku sebelumnya selama belum ada yang mengubahnya. Mengutip jurnal Istisab dan hukumnya dalam Islam oleh Ridwan, istisab pada dasarnya merupakan suatu metode penemuan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada sebelumnya. Selama belum ada dalil, bukti hukum baru yang menyatakan sebaliknya. Untuk memahami lebih jelas, artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai istisab, mulai dari unsur-unsur macam-macam hingga kedudukan istisab sebagai sumber hukum Islam. Istisab sebagai metode hukum mengandung 3 unsur pokok, yaitu 1. Waktu. Istisab menghubungkan 3 waktu sebagai satu kesatuan yang waktu lampau, sekarang, dan yang akan datang. Ketiganya dalam istisab dianggap sama nilainya sampai terbukti ada perubahan karakteristik hukum yang melekatnya. 2. Ketetapan hukum. Ada 2 ketetapan hukum, yaitu ketetapan hukum boleh isbat dan ketetapan hukum yang tidak memperboleh nafi. 3. Dalil. Istisab sebagai metode penetapan hukum yang berpusat pada pengetahuan seseorang atas dalil hukum yang pengetahuan inilah yang menjadi kerangka dasar dalam menetapkan posisi hukum asalnya. Macam-macam istisab. Mengutip buku usul fikih kajian hukum Islam oleh Iwan Hermawan, Abu Zara membagi istisab menjadi 4 macam, yaitu 1. Istisab al-ibabah al-asliyah. Istisab yang didasarkan pada hukum asal, yaitu mubah atau boleh. Penerapan kaidah ini banyak terkait dengan masalah-masalah muamalah, seperti terkait makanan dan minuman. Selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka hal tersebut diperbolehkan. Sebab pada dasarnya segala sesuatu di bumi ini diperuntukkan oleh Allah bagi kehidupan manusia. 2. Istisab al-barah al-asliyah. Istisab ini berdasarkan prinsip bahwa pada dasarnya manusia bebas dari taklif atau beban sampai adanya dalil yang mengubah status tersebut. Atas dasar ini manusia bebas dari kesalahan sampai ada buktinya. 3. Istisab al-hukmi. Didasarkan atas tepatnya hukum yang sudah ada sampai ada dalil yang mencabutnya. Contohnya, seseorang yang sudah jelas melaksanakan akad pernikahan, maka status pernikahan tersebut berlaku sampai terbukti adanya perceraian. 4. Istisab al-wasfi. Istisab yang didasarkan atas anggapan tetapnya sifat yang ada dan diketahui sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Misalnya, sifat air yang diketahui suci sebelumnya akan tetap suci sampai ada bukti yang menunjukkan air itu menjadi najis. Contoh penerapan istisab. Adapun beberapa contoh penerapan istisab, diantaranya bidang hukum pidana. Dalam hukuman pidana, konsep istisab sangat relevan dan asasi pendugaan tak bersalah, di mana seseorang terdakwa ketika menjalankan proses pengadilan dianggap tidak bersalah sampai ada bukti hukuman materi bahwa orang tersebut menyatakan bersalah oleh pengadilan. Bidang hukum perdata. Penerapan konsep istihad dalam hukuman perdata berlaku dalam bidang perikatan ekonomi, bahwa ada dasarnya setiap orang bebas dari segala tanggungan berupa kewajiban perdata. Misalnya, jika seseorang penggugat melaporkan tergugat ke pengadilan dengan gugatan untuk melunasi utangannya. Pengadilan dengan gugatan untuk melunasi utangnya, tergugat berhak untuk menolak sehingga penggugat mampu membuktikan di pengadilan. Hukum perkawinan. Jika menurut konsep istisab, praktik nikah siri dianggap tidak pernah, sebab sesuai dengan undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan baru dinyatakan sah secara hukum negara jika dapat dibuktikan dengan akte nikah. Selain catatan perkawinan, buku sah tersebut sekaligus menjadi tanda lahirnya hak dan kewajiban baru bagi pasangan suami istri dan kedudukan istisab.
Pada umumnya, para ulama usul fikih berbeda pendapat tentang kedudukan istihab sebagai sumber hukum Islam. Dikutip dari Fikih Madrasah Aliyah kelas 12 oleh Muzair Supra. Pendapatan para ulama tentang kedudukan istihab yaitu 1. Istihab sebagai pedoman dalam menentukan hukum Islam. Menjadikan istihab sebagai pegangan dalam menentukan hukum suatu peristiwa yang belum ada hukumnya, baik dalam Al-Quran, Sunnah maupun Ijma. Ulama yang termasuk kelompok ini adalah Syafi'iyah, Habaliyah, Malikiyah, Dahiriyah, dan sebagai kecil dari ulama Hanafiyah. Dalil yang mereka jadikan alasan ini yaitu dalam arti sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ulama yang termasuk kelompok ini adalah Syafi'iyah, Hambaliyah, Malikiyah, Dahiriziyah, dan sebagian kecil dari ulama Hanafiyah. Dalil yang mereka jadikan alasan untuk ini yaitu artinya sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Yunus ayat 36. Berdasarkan kepada dalil di atas, para ulama menetapkan kaidah-kaidah fikih sebagai berikut. Pada dasarnya yang dijadikan dasar adalah sesuatu yang terjadi sebelumnya. Apa yang diyakini adanya tidak hilang karena adanya keraguan. Asal hukum sesuatu adalah boleh. 2. Menolak istihab sebagai pegangan dalam menetapkan hukum Islam. Sebagian ulama lainnya menolak istihab sebagai pegangan dalam menentukan hukum Islam. 2. Menolak istihab sebagai pegangan dan menetapkan hukum Islam. Sebagai ulama lainnya menolak istihab sebagai pegangan dalam menentukan hukum Islam. Ulama golongan kedua ini kebanyakan adalah ulama Hanafiyah. Mereka menyatakan bahwa istihab seperti yang disebutkan di atas adalah tanpa dasar dan menolaknya untuk menetapkan hukum baru.